Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah yang tak terhingga kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Thani wal Ishrun min Suwaril Quran, Suratul Hajj, Madaniyatun, ayatuha Thamanun wa Sab'un. Yang ke-22 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Hajj, surah haji artinya. Surah haji ini madaniyatun, diturunkan di Madinah. Ayatuha Thamanun wa Sab'un, ayat-ayatnya berjumlah 78 ayat. Surat yang ke-22 ini dinamakan dengan surat Al-Hajj karena di dalamnya ada menceritakan tentang haji, sehingga dinamakan surat Al-Hajj, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa azzim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azzim bin nas bil hajj, serukan, beritahukan pada seluruh manusia dengan haji. Niscaya datang mereka kepada engkau berjalan kaki dan ada yang bertunggangan. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia dengan berhaji. Nabi Ibrahim berkata, wa ma yablughu sauti, tidak sampai suaraku ya Allah. Mun aku baku ciak berapa kemudian mendengar ke mana ada sampainya. Qala Allah berkata kepada Ibrahim alaihissalam, alaikal azan wa alayyal balag. Ikan tugas cuma menyampaikan, umumkan. Urusan menyampaikan kepada makhluk itu urusanku. Fasa'ida Ibrahim Aba Qubais, Nabi Ibrahim naik ke gunung Aba Qubais, Jabal Qubis jurang bahari. Panada Ibrahim berseru, ya ayyuhan nas, innallaha yad'uukum ila hajjil bait al-haram liyuthibakum bihil jannah wa yukhrijakum minan nar. Hai manusia, sesungguhnya Allah mengajak kalian untuk haji ke Baitillahil Haram agar Dia beri pahala kamu dengan haji itu surga dan Dia keluarkan kamu daripada api neraka. Itu seruan Nabi Ibrahim di Abi Qubais itu. Makanya orang bahari bila ada yang naik haji kena kiawakan ya aku di gunung Abi Qubais itu. Nah ini tafaul artinya mencontoh perbuatan baik yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dahulu kala itu.
Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, seruan Nabi Ibrahim di atas gunung tadi, fa ajabahu yauma idzin man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa wa kullu man wasala ilaihi sautu. Seluruh manusia, baik yang di alam arwah, baik yang masih dalam rahim, baik yang masih dalam sulbi, semuanya menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Nah, siapa yang kada menyahut waktu itu, maka dia kada bakal naik haji. Mujahid berkata, setiap yang mendengar seruan Ibrahim itu pasti dia menyahut dengan labbaik Allahumma labbaik. Bila menyahutnya sekali, berarti naik hajinya sekali seumur hidup. Bila labbaiknya 2 kali, berarti 2 kali ingin naik haji seumur hidupnya. Bila banyak labbaik, nah banyak juga naik hajinya kayaknya. Jadi tergantung sahutan kita di alam arwah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hajju ahadu arkanil Islam. Haji itu adalah salah satu rukun Islam. Yang kelima, semuaan sudah tahu. Yajibu fil umur marratan wahidah ala man istata'a ilaihi sabila. Naik haji itu wajib seumur hidup sekali. Itu pun bagi yang mampu melaksanakannya. Orang-orang yang tidak naik haji karena berbagai macam alasan, padahal dia mampu melaksanakan haji itu, Rasulullah SAW mengancamnya dengan sabda beliau, man malaka zadan wa rahilah tuballighuhu hajja baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi ay yamutan yahudiyan aw nasraniyya, rawahu Tirmidzi. Siapa-siapa yang mampu untuk naik haji dan dia tidak naik haji, maka tidak mengapa orang itu matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Para pensyarah hadis menyatakan dengan demikian itu bahwa orang tersebut matinya jelas sudah su'ul khatimah. Mampu naik haji tapi kada naik haji, mati, nah orang ini matinya dalam keadaan kada baik. Fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyya. Anaknya agama Nasrani silakan, agama Yahudi silakan. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana yang dikatakan mampu itu? Dari segi ekonomi yang kita bicarakan. Imam Al-Ghazali mengatakan, lau ta'arada syira'ul maskan wal hajj yasrifuhu lil hajj. Kita ada duit ini kalau aku naik haji kada kawan nukar rumah. Kalau ku hajiakan rumah kada kawan nukar. Kalau nukar rumah naik haji kada kawan. Nang mana yasrifuhu lil hajj, dia pakai itu uang untuk haji. Dia pakai untuk haji. Nah, andai kata dia pakai nukar rumah, orang ini mati, nah matinya dalam keadaan seperti hadis Nabi tadi, pala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasrani. Apalagi kendaraan, mun aku nukar mobil kada kawan naik haji, mun aku naik nukar mobil kada kawa haji, mun aku haji kada kawa nukar mobil. Jelas sudah itu. Dia gunakan uangnya mesti untuk haji. Lain kalau kawin. Kalau aku kawin kada kawan naik haji. Kalau kawin kada kawan naik haji. Kalau haji kada kawa kawin. Nang mana dia gunakan duitnya kawin.
kawin. Kenapa sebabnya? Karena rumah kawah aja menyiwa, bini kawah menyiwa, ada kawah, ada kawah. Satu contoh tadi. Wa qala ba'du Syafi'iyyah yajibu bai'ul maskanil hajj wa yaktafi bil iktira. Wajib seseorang itu menjual rumah kalau rumah itu dijual mampu untuk naik haji dan dia cukup dengan menyewa, mengontrak. Misal kita dapat warisan ke rumah sebuah, nah rumah ini mau jual kawah haji, tapi gimana begana? Jual, nyewa. Yaktafi bil iktira, cukup dengan menyewa atau mengontrak. Artinya kalau inya kada menjual rumah digunakannya, inya kada naik haji, mati ada tanggungan haji dalam dirinya. Itu beratnya. Berarti dia membawa hutang matinya. Yajibu bai'ul maskan lil hajj wa yaktafi bil iktira. Dia wajib menjual tempat tinggalnya untuk naik haji dan cukup dengan menyewa. Apalagi motor mobil maginnya mesti motor kijang naik haji kada. Nah apa menunggang kijang itu. Walau kana lahu urudut tijarah aw aqarat wajib alaihi bai'uha wa sarfuha lil hajj. Jikalau dia ada punya perdagangan atau tanah perkebunan, wajib atasnya menjualnya dan menggunakannya untuk haji. Dagangan kuning mun ko hitung samuan modalnya ni 60 juta. Kawan naik haji, jual samuan modalnya. Kayak apa kena berdagang? Aduh saya mikirkan itu. Pokoknya sudah ada kewajiban dirinya haji. Atau kabun pahumaan. Pahumaan ini berapa puluh burungan berisi, mun ku jual, kawan naik haji wajib menjualnya. Kayak apa kena bahuma? Kada usah mikirkan itu. Allah Ta'ala sudah menanggung urusan itu. Bila Tuhan tuh menyuruh, ada tuh gantiannya bakalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah, rawahu at-Tabarani. Wa qala ba'du syurrahi hadzal hadis bi ghairi sabiqati azab. Haji yang mabrur yang diterima Allah tidak ada balasan baginya melainkan surga. Maksudnya adalah dia masuk surga tanpa merasakan azab Allah. Orang yang hajinya itu mabrur, dia masuk surga tanpa melalui azab. Bi ghairi sabiqati azab. Itu hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhaji mabrur tadi. Nah, jadi andai kata seseorang ini punya harta yang cukup dia naik haji, tapi kada naik haji, matinya, mati orangnya. Nah, harta ini jangan dibagi dahulu waris sebelum disisihkan untuk naik haji, dihajiakan. Kada boleh diwaris semuaan, karenanya ada hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bisa rumah nilainya 100 juta, kada naik haji, mati. Nah, rumah kada kawa diwaris semuaan, disisihkan untuk dihajikan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Wa qala ba'dul ulama alamatul qabul an yarji'a khairan mimma kan wa la yu'awidul ma'asi. Alamat daripada haji orang yang diterima Allah itu bahwa dia kembali ke negerinya lebih baik dari sebelumnya. Lagi belum naik haji kada tapi berjamaah sembahyang.
Mulik haji, wah ingat lagi di rumah atau di masjid aja begana. Tandanya orang haji mabrur. Lagi belum haji, karena tapi menuntut ilmu. Sudah datang haji, rajin menuntut ilmu. Lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Wala yu'abidul ma'asi, dan dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Itu haji yang mabrur tandanya. Jadi kalaunya sesudah haji dengan sebelum haji kelakuan itu kada ada perubahan, nah hajinya ini masih diragukan kemabrurannya. Apalagi bebangat pada sebelum haji, makin diragukan lagi ini orang. Lagi belum haji aktif ke pengajian, aktif sambil yang menjam imbah haji kada sing turunan lagi. Wa qala al-Hasan al-Basri fil hajj mabrur ay yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa orang yang haji mabrur itu bahwa dia kembali ke negerinya zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat. Dulunya ke pasar jam 9 bulik pukul 4 belum haji. Mbak datang haji jauh, turunnya pukul 11 bulik pukul 3. Zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Di ukuran haji kita nih mabrur kah kada kira-kira nih. Ujar Hasan Basri mengatakan bahwa ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Orang yang haji mabrur itu dia zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Kenapa sebabnya demikian? Para ulama membahas, meneliti itu adalah ternyata orang yang haji mabrur itu roh orang tersebut sudah kontak dengan surga. Roh orang yang haji mabrur itu sudah melihat kenikmatan-kenikmatan surga. Lalunya mantah dalam dunia ini. Kita nang cinta kepada dunia, kita nang mati-matian mengapung dunia ini karena hati kita belum melihat surga. Mata hati kita belum bisa memusyahadahkan surga itu. Cuma hanya mendengar kisah-kisah surga itu jaminin. Belum bisa memandang mata hati. Kalau mata hati kita sudah memandang surga Allah, pasti akan zuhud dalam dunia. Nah, orang yang haji mabrur, kata Rasulullah tadi, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan baginya melainkan surga. Hajinya mabrur, hatinya, rohnya sudah di surga hendaknya. Dalam dunianya tinggal tubuhnya. Lalu malas mencari dunia, sukanya beribadah, sukanya berbuat baik. Kenapa? Karena rohnya, hatinya sudah melihat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haji mabrur tadi. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara mendapatkan haji yang mabrur? Al-hajjul mabrur bistifa'il arkan wal wajibati wal masnunat wa tarkil muharramat wal makruhat bil hajj ma'al ikhlas wa zadil halal. Haji yang mabrur itu didapat dengan menunaikan rukun-rukun haji, dengan menunaikan yang wajib-wajib haji dan sunat-sunat pekerjaan haji, meninggalkan yang diharam-haramkan pada waktu berhaji dan yang dimakruhkan pada waktu berhaji. Ditambah lagi niatnya, motivasinya haji itu adalah ikhlas karena Allah dan biayanya, ongkosnya daripada harta yang halal. Duitnya halal, berangkatnya ikhlas, pengamalan manasiknya sempurna. Nah, ini orang sudah dapat haji yang mabrur. Para muhibbin rahimakumullah, surah Al-Hajj ini banyak pula memberikan nasihat, petunjuk kepada kita sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lainnya. Di antaranya dalam ayat 11 surah Haji disebutkan firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah
dzalika huwal khusranul mubin. Allah memberikan petunjuk kepada kita, menjelaskan sebahagian manusia ada yang masuk Islam, ada yang beribadah, ada yang menyembah Allah atas harpin, atas tepi dari agama. Tepi, pinggir, parak lawan gugur. Pinggir, parak lawan gugur. Inya ini menyembah Allah, inya beragama Allah di tepi, di sisi. Nah, lalu akibatnya apabila menimpa akan dia kebaikan, kemakmuran, dia tenang dengan Allah. Kalau awaknya sihat, kalau rezekinya makmur, keadaannya tenang, keadaannya bahagia, ini lurus di jalan Allah. Dan jika mengenai akan dia satu cobaan, dia berpaling daripada Allah. Rugi ini orang dunia akhirat, dan itu kerugian yang nyata. Ayat 11 surah Al-Hajj. Ini orang yang Islamnya cuma di pinggir. Sebahagian manusia ada yang demikian, dia beribadah kepada Allah, dia rajin menuntut ilmu, dia rajin sembahyang sunat kalau keadaannya makmur, keadaannya tenang, keadaannya bahagia. Bila sudah keadaannya susah, keadaannya sempit, lalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saling banyakan ini. Nah, ini ayat mulanya turun kepada orang-orang Arab. Dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, hartanya luas, rezekinya diluaskan Allah, badannya disihatkan Allah, anak istrinya dibanyakkan oleh Allah. Dia senang masuk Islam. Begitu dicoba oleh Allah, anak istrinya mati, hartanya habis, dia meninggalkan Islam. Ia berpaling kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang hidup ekonominya bagus, kesehatannya bagus, dia takwa kepada Allah. Bila sudah kepipit, hutang banyak, macam-macam, berpaling kepada Allah. Dalam keadaan susah, kada tahu lagi haram kah, nang kayak apakah. Yang penting jangan susah. Nah, ini masuk ayat ini. Orang itu rugi dunia akhirat. Berdagang bagus, berusaha bagus. Begitu kesusahan, mencari modal ngalih, minjam duit nang berbunga kasih Tuhan mari. Dikiranya itu kebaikan, dikira bisa mengatasi masalah, padahal dengan minjam duit berbunga itu menambah masalah. Itu Allah mengatakan demikian. Yang paling benar adalah Allah. Orang yang mengatasi masalah dengan satu maksiat itu menambah masalah, bukan meringankan masalah. Dulunya kada kenal lawan dukun, karena makmur hidupnya. Begitu kehilangan, pasti itu kemarin cari dukun, lupa kepada Allah. Nah, ini masuk dalam ayat ini. Bila susah, lupa lawan Allah. Bila senang, ingat lawan Allah. Khasirat dunia wal akhirah, itu orang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Nah, papalingannya daripada itu Allah sudah menjelaskan dahulunya dalam surat Taubat. Falamma atahum min fadlih bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ini sebaliknya. Orang susah hidupnya. Waktu dia susah, bagus ibadahnya, lurus hidupnya. Begitu dia melimpah harta, berlimpah jabatan, macam-macam kenikmatan Allah, akhirnya dia bakhil dan berpaling daripada Allah. Ada juga macam itu. Lagi bisa kios di muka rumah, bagus, yang berjamaah, kamu salah kalanggar, pengajian turun, membagi kios ampe, betuko di pasar, lalu kada ingat lagi, begana dagangannya. Kita masuk orang yang berpaling dari Allah.
Lagi jadi pembakal bagus kelakuan. Yang berjamaah bagus, mengaji diangkat orang jadi camat kada ingat lagi. Termasuk juga ini. Nah, ini orang ngarannya bukan berada di siratal mustaqim. Ini orang berada di jalan yang bingkok. Orang yang bila mana senang takwa, susah maksiat, bingkok ke sebelah kanan. Orang yang bila mana susah takwa, sudah kaya lupa diri, bingkok ke sebelah kiri. Orang yang lurus itu adalah orang yang selalu takwa kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Dia berlimpah harta atau dia kesusahan, dia tetap menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan senang, keadaan bahagia, keadaan susah, menderita, tetap dia lurus di jalan Allah. Orang yang macam ini, orang yang hidupnya ini siratal mustaqim, lurus seperti itu, di akhirat kaina akan mudah menjalani siratal mustaqim dengan lurus pula. Orang yang dalam dunia ini bingkok jalannya manu ke kiri, manu ke kanan, nah di siratal mustaqim pun demikian pula halnya. Itu bandingannya. Ini ayat dalam surat Taubahnya diturunkan pada sahabat Nabi Sa'labah yang terkenal itu. Waktu hidupnya miskin, dia sangat rajin ke masjid, sangat rajin mendengari nasihat Rasulullah. Atau dia minta tolong kepada Rasul agar didoakan supaya diberi Allah harta rezeki yang luas. Ujar Nabi, kalau ikam sukih ini ikam kada ingat lagi lawan Allah dan Rasul. Kada ya Sa'labah. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebagian mereka ada lagi yang berjanji kepada Allah, andai kata dia diberi Allah anugerah, dia berjanji akan bersedekah. Dia berjanji akan menjadi orang yang saleh. Berjanji. Banyak isi nazar, macam-macam nazar. Lagi dalam keadaan susah. Nah, falamma atahum min fadlih, manakala Allah berikan mereka daripada anugerahnya, manakala luas rezekinya, dia menjadi orang yang kaya, bakhilu bihi, dia kikir dengan kekayaannya. Sa'labah bayar zakat saja kulir, bayar zakat saja kada mau. Padahal orang yang sangat takwa asalnya, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi karena dia digoda oleh kekayaan, akhirnya dia menjadi orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Itulah fitnahnya harta. Wahum mu'ridun, dan mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita ini tetap di jalan yang lurus? Artinya dalam keadaan senang kita kada menyimpang, dalam keadaan susah kita kada menyimpang, tetap di jalan Allah. Caranya yang demikian adalah yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan jauh daripada ulama dan orang yang saleh. Karena itulah tempat bertanya, tempat bermusyawarat, tempat bertakun, tempat minta saran. Kalau orang yang hidupnya kada kenal dengan ulama, kada kenal orang-orang saleh, sulit untuk bisa berada di jalan yang lurus. Mengetahui hukum lewat buku kada cukup. Mendengar ceramah lewat televisi, radio kada cukup. Karena kadang-kadang masalah yang kita hadapi kada termasuk dalam ceramah-ceramah itu. Nah, jadi oleh karena itu, agar kita bisa jalan yang lurus, bisa lampang dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, jangan jauh daripada orang-orang saleh dan daripada ulama. Itulah kuncinya. Dengan sebab mereka-mereka itulah kita akan bisa lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di jalannya siratal mustaqim. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما